Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih untuk segala jaminan dan juga pengharapan bahwa kami aman ada di tangan-Mu ya Tuhan. Walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan kadang iblis menjerat kami supaya kami jatuh, bahkan beralih daripada-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna akan menopang, menarik kami kembali. Biarlah kami tetap kokoh ada di tangan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Biarlah kami belajar untuk hidup bagi-Mu ya Tuhan. Hidup di dalam-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hina untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara masih ingat tema minggu lalu apa? Itu selalu rasanya tiap ini ya. Tiap minggu ditanyain supaya nggak lupa saudara ya. Ini masih September minggu kedua ya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu. Minggu lalu siapa yang khotbah? Itu orangnya masih ada di belakang gitu ya. Penginjil Citra. Masih ingat Pak Sukardi apa? Tinggal di dalam Dia ya. Masih ada bawa mawar, bawa apa ya, masih ingat kan ya, tinggal di dalam Dia ya, tinggal di dalam Dia. Saudara, kita sudah belajar bagaimana untuk tinggal di dalam Dia. Dan saudara, tidak cukup hanya tinggal di dalam Kristus saudara, tapi kita harus melangkah satu level up ya. Tidak cukup cuma tinggal, apa? Kita harus menjadi, yaitu hidup di dalam Kristus. Ini tadi baliknya, dibalik gimana caranya ini? Kok nggak bisa? Balik. Ya, hidup di dalam Kristus. Kebalik. Gimana caranya? Gini. Waduh, sudah terdistraksi ya. Enggak apa-apa. Hidup ya, hidup di dalam Kristus. Ya, saudara, di bulan September ini tema besar kita adalah tema hari ini. Hidup. Ya, dibantu ya. Hidup dalam Kristus, ya, hidup dalam Kristus. Nah, saudara, kira-kira apa yang saudara lihat melalui gambar ini? Jadi ini nextnya gini ya. Oke, ya betul. Saudara lihat apa ini? Ayo, nggak apa-apa. Ayo Pak Bambang atau siapa. Lihat apa ini? Kira-kira apa ini? Gambar apa ini? Kemeja. Hah? Apa? Tangan. Oh, masa fokusnya tangan? Saudara, ini adalah kalau saudara ya pakaian lah, ya kan, kemeja ya pakaian, betul ya, pakaian. Saudara, pakaian itu sangat penting, betul enggak? Pakaian itu sangat penting karena apa? Sangat terlihat saudara ya. Ketika kita lihat roda buktinya apa? Perekonomian itu banyak dana yang dihabiskan setiap tahun untuk membuat, menjual, membeli pakaian. Pakaian yang kita kenakan ini mengungkapkan apa saudara? Citra kita. Ya, mengungkap, bukan ini ya, bukan penginjil Citra ya. Mengungkapkan citra kita. Nah, saudara, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita ini semua ingin berpakaian yang sopan dan sesuai dengan lingkungan tempat kita berada, saudara. Kira-kira jika saya melamar, ini ada job interview ya, mungkin ada anak-anak muda atau kita lagi job interview. Kira-kira di perusahaan besar yang memiliki kualifikasi pendidikan, kemudian namun datang wawancara, kira-kira kalau pakaiannya seperti ini bagaimana saudara ya? Pakai t-shirt, pakai sepatu cat, terus job interview, kemudian datang. Kira-kira diterima atau enggak ya? Kalau bosnya Pak Bambang Alim diterima. Saya rasa tidak. Saya rasa saya tidak akan mendapatkan
pekerjaan ini. Karena kualifikasinya disqualified ya. Yang ya dari orang itu datang cara berpakaian job interview kan dilihat ya, orang ini cocok atau enggak, qualified atau enggak. Nah, di sisi lain saudara, no itu ya pasti sudah no. Kalau di sisi lain misalnya pekerjaan yang membutuhkan ini apa itu namanya kerja fisik ya, konstruksi kayak Pak Eben ya mungkin ini ya. Pekerjaan fisik yang berat, terus dia mengadakan interview, menyuruh orang-orang untuk datang. Kira-kira orang-orang itu datang dengan setelan baju seperti ini cocok, bisa diterima atau enggak ya? Pekerjaan. Nah, baju formal untuk pekerjaan yang berkeringat, saudara. Setelan jas, baju formal. Saya pikir saya tidak akan, kalau saya ngelamar saya tidak akan mendapat pekerjaan itu. Mengapa saudara? Karena tidak terlihat seperti orang yang mau berkeringat gitu ya, mau bekerja dan lain sebagainya. Kira-kira kalau penginjil Denny, saya pinjem ya. Nah, kira-kira kalau pakai kostum begitu khotbah, masuk ke mimbar pakai topi cowboy, sepatu boot ya, atau ya Pak Denny cocok itu penginjil Denny. Muncul hari Minggu pagi di KU1 atau KU2, terus kemudian Anda melihat kira-kira penginjil Denny mengenakan baju topi cowboy, mengenakan sepatu boot. Itu kira-kira apa yang saudara pikirkan? Menggembalakan. Menggembalakan. Saudara pasti mikir, cowboy akan berkhotbah, nggak salah nih. Salah kostum kelihatannya ya. Salah kostum, enggak mungkin penginjil Denny, mungkin Pak Denny rasanya Anda harus turun itu, harus berpakaian yang sesuai dengan apa yang akan Anda lakukan, saudara. Saudara, mengapa demikian? Ya pasti saudara, itu akan mengurangi pesan yang ingin disampaikan, di mana orang itu harus mengenakan pakaian yang pantas, waktu dan momen yang tepat. Saudara, sama, kita sebagai umat Kristen, kita harus tahu things to put off, things to take off, things to put on. Ya, jadi kita harus tahu apa yang harus kita tanggalkan dan apa yang harus kita kenakan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 6. Tapi saya tidak ingin membaca saudara ya. Saya akan bawa saudara ke satu cerita. Nah ini praktek ya. Praktek apa yang dipelajari di Malang ya. Saudara harus memahami apa yang dialami oleh gereja di Kolose saudara ya. Mengapa? Kira-kira kenapa Paulus itu memberitahu hal-hal yang harus dilakukan? Apa itu yang harus dilakukan? Jadi Paulus itu mengajak orang-orang gereja di Kolose seperti kita ya, ngajak begitu. Kemudian mengatakan bahwa kalau kita ingin hidup di dalam Kristus, kita akan menemui banyak kesulitan, kita akan menemui banyak hal. Apa itu? Salah satunya kalau kita lihat di gereja Kolose itu mereka itu terjebak dengan usaha untuk menyenangkan kepentingan kelompok. Sounds familiar? Menyenangkan kepentingan kelompok gereja Kolose ini, ya. Banyak guru palsu yang terlibat. Paulus memberitahu banyak orang Kristen. Nah, ini ya. Banyak orang Kristen dalam Kolose, apa yang akan kita temui? Banyak orang Kristen yang di mana mereka terjebak ini. Jadi Paulus memberitahu, Kolose pasal 2 ayat 8 dikatakan, pastikan ya tidak ada seorang pun yang akan menawanmu melalui filsafat dan penipuan kosong menurut tradisi manusia, menurut prinsip-prinsip dunia selain menurut Kristus. Jadi Paulus sudah mengingatkan seperti itu. Jadi gereja di Kolose, jemaat di Kolose, guru-guru palsu itu menawarkan apa? Pikiran daging, pikiran mereka sendiri, bukan menurut Kristus. Jadi apa? Mereka bilang butuh lebih dari Kristus, tidak cukup kok cuma dapat Kristus aja, butuh lebih. Misalnya apa? Guru dari pengaruh Yunani mengatakan filsafat, butuh filsafat dan pikiran manusia harus ada. Kemudian guru-guru palsu dari paham Yahudi mengatakan apa? Butuh aturan, hukum,
hukum Taurat, ya, itu aturan. Semuanya hukum lama seperti sunat lah, agar dapat diterima oleh Tuhan. Saudara, ajaran-ajaran ini ada di masa kini juga, bukankah demikian? Orang yang ingin hidup dalam Kristus tapi seringkali terjebak dalam yaitu pemujaan diri sendiri. Ini adalah ajaran palsu, ya. Self worship, pemujaan diri sendiri. Wah, aku ini loh ya. Seperti apa itu, saudara? Maksudnya begini, kalau kita datang ke gereja, saudara, ada orang yang di hari Minggu dia mengatakan merasa diri, wah aku ini lebih baik, lebih suci dari orang lain. Atau merasa, gereja ini gak bisa maju kalau gak ada aku. Udahlah, pokoknya aku ini. Mulai muncul tuh bibit-bibit kesombongannya ya, kesombongan rohaninya. Nah ini tadi pemujaan diri sendiri yang dialami oleh gereja Kolose pun kita alami, menyulitkan kita, saudara, untuk bisa hidup di dalam Kristus kalau kita mempunyai konsep dan mindset seperti ini. Pemujaan diri yang seperti yang sudah dialami oleh gereja Kolose itu kita alami sekarang di gereja, bahkan sampai saat ini mungkin kita ada terjadi di kehidupan sehari-hari. Mungkin di luar gereja, dalam hal pekerjaan misalnya, aku bisa menghasilkan sesuatu kok. Tanpa Tuhan aku bisa melakukan dan juga menghasilkan sesuatu. Hati-hati saudara, pemujaan diri sendiri seperti ini bisa membuat orang terjebak. Ada seorang remaja yang beranjak dengan mengalami pergumulan self-image ya. Ini remaja biasanya self-image. Dia dibesarkan keluarga Kristen, dia aktif di gereja, tiap hari mungkin ke gereja ya, ini latihan apa, pelayanan ini, gede dan lain sebagainya. Tapi mindsetnya kental dengan aku, aku. Jika keegoannya terusik, maka dia akan gampang kecewa dan putus asa. Mindsetnya adalah orang lain harus ngerti aku. Kalau nggak ngerti aku, ya sudah, maaf, aku ya mundur atau bagaimana. Suatu hari dia mengalami ketidakpuasan, mulai menarik diri dari pelayanan. Sama seperti apa yang dialami oleh gereja di Kolose, saudara. Pada suatu kesempatan dia mendengar satu khotbah ulasan tentang Kolose pasal 3 ayat 1-6 yang dikatakan ini, yang menjelaskan akan yaitu manusia baru yang memberikan kejelasan akan identitasnya itu. Jadi saudara, pada waktu dia mendengar, dia mengatakan, gitu ya, hidup dalam Kristus itu berarti tidak bisa menyatukan manusia lama dengan manusia baru ya. Jadi kita perlu mengenal identitas kita. Dia mengatakan, apa ya sih yang diajarkan? Nah, kemudian dia mendengar khotbah itu, kemudian dia jadi manusia baru dan manusia lama itu tidak bisa digabungkan ya. Jadi bagaimana kita akan melihat, terus kemudian dia membaca Kolose pasal 3 ayat 1-6. Yuk kita baca ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ya. Jadi saudara, hidup di dalam Kristus itu tidak bisa mengkombinasikan manusia lama dan manusia baru. Nah, ketika remaja ini mendengar khotbah tentang itu, ya dia begitu ya. Nah, kemudian kita lihat kenapa ya, kok tidak bisa mengkombinasikan atau menggabungkan manusia lama kita sebelum tinggal bersama Kristus dengan manusia baru yang penuh dengan kemuliaan dari Allah. Memang saudara, itu garisnya harus jelas, mau yang kanan atau kiri, nggak hitam atau putih, nggak bisa abu-abu saudara. Oleh karena itu, kalau mau hidup dalam Kristus harus menentukan pilihan.
mau jadi manusia ya, mau menentukan pilihan apa? Apa yang harus dilepas? Ya toh. Seperti tadi pakai baju ya. Apa yang harus dilepas, apa yang harus dikenakan. Things to take off, things to put on. Apa yang harus dilepas? Terus dia kembali mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Coba saudara ya. Ayo kita baca ya. Kemudian apa yang harus dilepas? Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, ketika kita melihat daftar dosa dalam teks ini, kita mungkin bisa membaginya jadi 2 jenis ya. Daftar pertama itu kalau lihat ya, itu dosa kepalsuan, saudara. Palsu kan? Hawa nafsu, percabulan, semua ya. Kemudian yang satunya egoisme, penyembahan berhala. Aku, bukan Tuhan. Jelas semua ini harus dilepas, saudara, kalau mau hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup dalam Kristus, tidak cukup cuma tinggal. Seperti yang dikatakan ya kemarin kita belajar. Semua itu kita harus belajar untuk hidup dan kita harus melepas apa yang menjadi manusia lama. Karena itu berlawanan dengan sifat Kristus. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada kepalsuan. Di dalam Kristus tidak ada egoisme. Dalam hal konteks ini penyembahan berhala, yaitu mengganti Tuhan dengan sesuatu. Mungkin apa? Uang, mungkin anak gitu ya. Mungkin apa yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita terjebak, saudara. Atau mau dapat lebih banyak uang. Ingat saudara, Tuhan itu yang pertama. Prioritas kita yang harus kita utamakan dari segalanya. Oleh karena itu dengan demikian ibadah kita, pelayanan kita tuh harus berpusat pada Kristus. Semua pujian yang terucap di bibir tadi ya harus lahir juga dari kehidupan yang berpusat daripadanya. Jadi harus dilepas. Kalau ingin hidup di dalamnya kita akan menemui banyak hal. Kita juga mengetahui bahwa tidak bisa disatukan antara manusia baru, manusia lama dan manusia baru. Kita harus menentukan pilihan dan pilihan itu harus jelas mana yang dilepas, mana yang dipakai. Apa yang harus dipakai, saudara kira-kira? Saudari, yuk kita baca sama-sama ya. Sekarang Paulus beralih ke hal-hal yang perlu kita pakai. Berganti pakaian maksudnya manusia baru ya. Oke, 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Saudara, tidak mudah ya. Tapi harus ada choice yang harus kita lakukan. Mengapa saudara? Karena yang harus dipakai itu belas kasih, itu merupakan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Kasih sayang itu tidak hanya harus menjadi ciri kita sebagai orang beriman, tetapi harus juga ada satu yang terpancar ya, kebaikan yang disertai kerendahan hati, kelembutan dari Kristus yang rela sabar dan menderita untuk itu ada di dalam diri kita manusia baru. Mengapa saudara kita perlu berganti pakaian? Oh ya, ini lanjutannya ya. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, kita harus belajar mengampuni. Karena kasih itu yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa kita harus ganti pakaian, saudara? Kira-kira kenapa kita harus berganti pakaian? Tiap hari ganti pakaian enggak? Hah? Bukan menanggalkan yang lama, ya kan yang sudah kotor ya. Kalau sudah kotor ya ganti yang bersih ya. Yang bersih, yang juga higienis, sehat. Maksudnya secara rohani juga harus sehat, saudara ya. Jadi saudara,
kita melihat kekristenan itu cara hidup, tidak hanya memberitahu, tapi menunjukkannya pada dunia melalui pakaian manusia baru kita, melalui pakaian yang maksudnya bukan pakaian yang kita pakai ini secara fisik, tetapi cara kita berperilaku. Lepaskanlah pakaian yang lama dan cara hidup yang lama. Kita yang kontraproduktif bagi kehidupan Kristen. Paulus mengatakan matikan semuanya. Disuruh matikan loh saudara ya. Matikan semuanya. Maksudnya apa? Disuruh matikan itu apa? Maksudnya saudara ingat kisah Lazarus? Ingat kisah Lazarus? Kalau kita lihat kisah Lazarus ya. Ini tadi ya, kekristenan adalah cara hidup tidak hanya memberitahu tapi menunjukkannya ya, sama seperti tadi. Lazarus itu disuruh apa waktu itu ya? Kita melihat Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada pakaian kematian ya. Kalau pakaian kematian namanya apa? Ayo cerita sekolah minggu. Kain kafan. Dibalut. Mungkin sekarang saudara kita yang sebelah itu kalau meninggal juga pakai kain kafan ya. Mungkin ya, tidak tahu itu. Pokoknya dibalut begitu kan ya. Ini menunjukkan kain kafan, pakaian untuk kematian itu yaitu kain kafan. Tapi ada juga pakaian untuk kehidupan. Yesus berkata apa? Bukalah kain kafannya. Ngomong sama Laras sudah. Bukalah kain kafannya dan biarkan dia pergi. Ya. Maksudnya apa? Jadi kain kafan itu yang dimaksudkan adalah untuk kematian. Kain kafan itu tidak memiliki tujuan bagi orang yang masih hidup. Jadi bukalah, tanggalkan. Hiduplah, biarkan dia pergi. Ketika kita beralih dari kematian menuju kehidupan, ada beberapa hal yang perlu kita tanggalkan. Beberapa hal yang perlu kita kenakan. Jadi kalau kita sudah menentukan pilihan, hidup dalam pilihan itu. Jangan cuman menentukan. Lakukan, kenakan, dan hidup. Tinggal dan hidup dalam pilihan yang benar. Paulus di pasal 3 memberitahu, mereka yang telah diubah, dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Ya. Spiritual transformation ini harus ada. Jadi apa saudara? Paulus mengatakan kamu yang dilahirkan oleh Injil Kristus, jadi teruslah berpikir dan lakukan apa yang telah kamu pikirkan dan lakukan. Kenakanlah manusia yang baru, jangan yang lama. Dan beliau mengatakan bahwa apa? Injil itu yang telah mengubah sikap dan tindakan mereka. Kita sudah banyak hal ya Pak Sinyong dalam waktu lalu sudah tentang apa Injil mengubah, gospel center dan lain sebagainya. Injil ini yang bisa mengubah sikap. Percaya saudara? Injil yang bisa mengubah sikap dan tindakan. Kita sekarang punya identitas baru, manusia yang baru karena kita sudah berubah. Kapan perubahan ini terjadi? Paulus mengatakan di pasal 12 ayat 2, yaitu bagaimana kita harus memfokuskan ayat 1 dan 4 juga ya, fokuskan hidup kepada Kristus. Gantikan posisi aku dalam tahta kehidupan dengan Kristus. Jadi saudara, bukan lagi perkara dunia yang dan segala kenikmatan semuanya yang menjadi tujuan akhir hidup kita saudara. Melainkan belajar untuk bagaimana hidup mempertuhankan Kristus setiap hari. Tidak gampang saudara ya, gampang ngomongnya. Perubahan ini tidak bisa otomatis, butuh penggantian posisi aku kepada Kristus ini harus radikal saudara ya. Dengan demikian fokus hidup kita harus bisa menjadi jelas. Kita mengarahkan hidup ini secara pasti. Saudara remaja tadi setelah mendengar khotbah, kemudian lihat identitas baru, tidak bisa menyatukan manusia lama dan manusia baru. Dan dia terhentak dengan apa yang sudah dia dengar. Oh, saya harus mengalami pembaharuan hidup. Hidup bagi dia, tinggal di dalam dia.
hal itu, dan aku harus mengambil tekad, menentukan pilihan benar, menanggalkan karakter yang lama dan mengenakan karakter yang manusia baru. Sehingga yang namanya remaja kalau ada masalah itu kadang-kadang bisa tantrum. Saudara tahu tantrum? Apa bisa nangis, bisa apa ya? Cerit-cerit, teriak-teriak karena dia mengalami hal yang tidak bisa dia kendalikan. Tapi tatkala dia melihat kalau aku manusia baru, aku ada Kristus. Meskipun tertekan, maksudnya kesulitan ada, dia tidak tertekan. Lebih bisa sukacita, saudara. Walau ada kesulitan dan tantangan datang, karena ada Kristus. Dan dia tidak takut, ada sukacita. Demikian kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dalam keluarga, apapun kesulitan kita. Apakah kita seperti orang yang tidak berpengharapan? Apakah masih ada memakai manusia lama? Ya memang kadang-kadang masih ada yang nempel sedikit-sedikit, tapi harus proses ya untuk ini. Jadi saudara, beginilah cara berpakaian yang benar. Kita harus menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Paulus meyakinkan orang-orang Kristen di Kolose bahwa ketika kita berpakaian yang benar, kita pasti mencapai tujuan. Di mana? Hidup kekal. Amin. Hidup kekal bersama Yesus di surga. Pertanyaan refleksi yang mungkin kita harus pikirkan. Apakah artinya saudara dibangkitkan bagi Kristus? Sudahkah saudara mengalaminya? Apakah kita masih mengenakan pakaian yang lama? Yang salah mungkin. Apakah yang menjadi tantangan saudara untuk tetap dapat memfokuskan diri pada hidup baru dalam Kristus? Dan bagaimana kita secara aktif bertindak dengan dalam kehidupan ini. Mematikan karakter yang lama dalam kehidupan ini. Ingat saudara, kita telah memiliki identitas yang baru. Saya senang dengan gambar ini ya. I am, tapi bukan I am-nya yang lama ya. Tapi I am reconciled to God, berdamai dengan Allah. Aku adalah rekan sekerja Allah. Aku adalah ambasador Kristus. Aku adalah warga kerajaan surga. Aku adalah garam dan terang dunia. Aku sudah dilahirkan kembali. Aku diberkati. Saudara, kalau pikirannya semua seperti ini, kira-kira sukacita enggak ya saudara? Atau dia akan merasa bersyukur di hadapan Tuhan. Ingat identitas kita, manusia baru dalam hidup kita sehari-hari dengan berpegang pada pengharapan dan tanggung jawab pada saat kita hidup dalam Kristus. Soli Deo Gloria, amin. Kita akan responi dengan satu pujian, hidup baginya. Hidup bagi Yesus. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib, ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagi, kita nyanyikan refnya. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku,
dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah firman-Mu yang terus memenuhi pikiran hati kami untuk membawa kami selalu ingat bahwa kami ada dalam Kristus. Dan jikalau kami tidak tinggal atau berada dalam Kristus, Tuhan, sesungguhnya kami tanpa pengharapan. Namun kami adalah orang-orang yang tinggal dalam Kristus. Dan memang kami semestinya hidup dalam Kristus. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, biarlah semakin lama kami semakin bertumbuh dalam iman pengharapan kami, perubahan-perubahan transformasi kehidupan, cara berpikir kami, cara merasa kami, cara bertindak kami, dan semakin lama tiap hari diperbaharui, walaupun mungkin pertumbuhan kami satu sama lain berbeda, tetapi biarlah sedikit demi sedikit kami juga terus boleh mengalami pembaruan demi pembaruan. Karena kami harus terus belajar menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan Kristus di setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh supaya kehidupan kami boleh menyukakan, menyenangkan Tuhan Allah, Bapa kami di surga yang penuh kemuliaan dan keagungan, dan dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami hidup bagaimana tinggal dalam anugerah dan penebusan yang Kristus sudah kerjakan. Berkati kami Bapa di surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan kehidupan kami, dan berkati Bu Esther yang sudah melayani, berkati rekan-rekan yang juga melayani bersama hari ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.